Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuril Anwar. Saya dari Prodi Manajemen Rekayasa. NIM saya 201171700040. Kali ini saya akan menjelaskan isi dari penelitian saya yang berjudul Analisa jenis limbah kayu serta efek yang akan ditimbulkan pada lingkungan. Studi kasus di Tuban. Latar belakang dari penelitian saya adalah kayu merupakan bagian dari sebuah batang atau cabang yang mengeras karena mengalami proses ignifikasi atau pengayuan. Kayu sendiri biasanya digunakan untuk berbagai keperluan, entah itu digunakan untuk memasak ataupun untuk perabotan rumah seperti meja dan kursi. Selain itu, biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. Salah satunya adalah pintu, jendela, rangka atap, dan untuk hiasan rumah. Industri mebel adalah salah satu contoh industri yang dimana industri ini bergerak di bidang perkayuan, yang dimana pada setiap industri pastinya juga akan menghasilkan berbagai jenis limbah dalam proses pengolahannya. Limbah ini biasanya dihasilkan oleh kayu atau dolok bulat ataupun gelondong yang akan diolah menjadi suatu produk dengan berbagai bentuk, ukuran, jumlah dalam pemanfaatannya. Pengertian limbah kayu sendiri adalah suatu sisa hasil dari potongan kayu dalam berbagai bentuk ataupun ukuran yang terpaksa harus dikorbankan pada proses produksinya, yang dimana sudah tidak lagi memiliki ataupun tidak menghasilkan outputan yang bernilai tinggi dari segi ekonomi ataupun tingkat teknologi. Rumusan masalah dari penelitian saya adalah bagaimana cara mengetahui jenis limbah kayu yang ada pada industri mebel, jumlah limbah kayu yang dihasilkan pada industri mebel, serta pemanfaatannya limbah kayu pada industri mebel, dan mengetahui bagaimana pengaruh limbah kayu terhadap lingkungan, sehingga bisa mengetahui bagaimana cara mengurangi efeknya terhadap lingkungan. Tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui jenis limbah kayu yang ada pada industri mebel, jumlah limbah kayu yang dihasilkan pada industri mebel, serta pemanfaatannya limbah kayu pada industri mebel, dan mengetahui bagaimana pengaruh limbah kayu terhadap lingkungan, sehingga bisa mengetahui bagaimana cara menguranginya terhadap lingkungan. Adapun manfaat dari penelitian saya adalah diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai sumber acuan atau sumber informasi untuk pemanfaatan dan pengembangan limbah kayu pada industri kayu, serta bagaimana cara mengurangi pencemaran limbah kayu terhadap lingkungan. Dan batasan dari penelitian saya kali ini adalah, yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan di industri yang berskala kecil yang berada di sekitar area Kecamatan Tuban, yang dimana untuk mengobservasi hasil dari limbah yang dihasilkan. Kemudian dilanjutkan dari penelitian limbah kayu sendiri adalah berdasarkan Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup UU PLH RI nomor 23 tahun 1997, yang dimaksud dengan limbah adalah suatu hasil dari suatu usaha atau kegiatan. Sedangkan pengertian limbah kayu sendiri adalah sisa hasil dari potongan dalam berbagai bentuk atau ukuran yang terpaksa harus dikorbankan dalam proses pengolahannya, yang dimana sudah tidak lagi menghasilkan suatu produk atau outputan yang bernilai tinggi dari segi ekonomi yang bernilai dengan tingkat tinggi pengolahan tertentu. Adapun jenis-jenis limbah kayu, yang pertama, potongan ujung. Potongan ujung ini dihasilkan dari memotong kayu pada bagian sisi-sisi dari ujung kayu sebelum membentuk pola yang sesuai desain yang telah ditentukan. Yang kemudian serbetan kayu. Serbetan kayu adalah dimana tahap awal penghalusan pada kayu, yang dimana bertujuan untuk menghaluskan sisi-sisi pada kayu. Serbuk kayu. Serbuk kayu merupakan salah satu limbah dari
perolehan menggergaji, yang dimana biasanya dilakukan oleh tukang kayu. Biasanya serbuk gergaji dapat dihasilkan setelah melakukan proses penggergajian. Dan metode yang saya gunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang mana metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil dari penelitian, yang dimana metode ini bertujuan untuk membuat suatu deskripsi ataupun menggambarkan atau lukisan yang secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian saya kali ini adalah yang pertama, studi literatur adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber yang telah didapatkan sebelumnya, seperti dari jurnal karya ilmiah ataupun dari sumber-sumber yang terpercaya, yang dilakukan dengan cara mereview jurnal, mengupas, membandingkan, dan mengumpulkan. Yang selanjutnya adalah menentukan lokasi. Menentukan lokasi kegiatan ini dilakukan sebelum observasi, mendatangi lokasi secara langsung guna mendapatkan data-data ataupun sumber informasi secara langsung guna untuk mengisi hasil dari penelitian. Dilanjutkan survei lokasi. Setelah mendapatkan lokasi yang telah ditentukan, saatnya mendatangi lokasi yang telah ditentukan tersebut, yang dimana nantinya akan mengumpulkan data-data apa saja yang diperlukan dalam proses pembuatan penelitian. Mengambil data yang diperlukan. Pengambilan data kegiatan ini dilakukan sesudah melakukan studi literatur, menentukan lokasi, dan survei langsung ke lapangan. Adapun data yang dikumpulkan berupa data primer. Data primer didapatkan dengan cara wawancara, adalah di mana kegiatan ini dilakukan dengan mewawancarai secara langsung selaku pihak penanggung jawab pengelola industri mebel tersebut. Yang selanjutnya, observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan secara langsung tentang bagaimana proses pengolahan kayu dan menghasilkan limbah kayu. Selanjutnya, data primer. Data primer dapat didapatkan melalui yang pertama, penelitian kepustakaan adalah di mana kegiatan ini merupakan cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari literatur pada buku kepustakaan yang ada dengan tujuan untuk mencari metode-metode yang berhubungan langsung dengan kegiatan penelitian. Selanjutnya, dokumentasi adalah di mana kegiatan yang dilakukan dengan cara mencari data ataupun sumber informasi mengenai hal-hal yang berupa catatan pada penelitian. Yang selanjutnya, proses pengolahan data. Data yang telah diperoleh kemudian disusun, disajikan dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berupa pemaparan dan kemudian dianalisa dengan mekanisme kepenulisan pada penelitian. Selanjutnya, perhitungan dan analisa. Perhitungan dan analisa ini dilakukan untuk mengetahui jumlah level limbah kayu yang dihasilkan dan jumlah kalori yang terkandung dalam setiap kayu tersebut. Dan dari hasil perhitungan tersebut nantinya akan dibuat untuk mengisi data hasil dari penelitian. Maka selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisi tentang hasil dan proses dari keseluruhan kegiatan yang kemudian disimpulkan berupa hasil dari penelitian. Dan langkah yang terakhir adalah metode analisa data. Dalam penelitian saya kali ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, adalah di mana metode yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu informasi kualitatif sehingga lebih menekankan ke arah masalah pada proses dan makna dengan cara mendeskripsikan sesuatu masalah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah investigasi, wawancara, dan dokumentasi.
Sumber dari penelitian ini merupakan narasumber yang digunakan untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian dalam penelitian terhadap variabel mandiri ataupun tunggal. Sekian presentasi saya mengenai penelitian saya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.